Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan kesempatan untuk terus mendekat kepadanya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat fillah, ketika kita mendengar kata kurban, yang terbayang seringkali adalah hewan, darah, dan penyembelihan. Namun tahukah kita bahwa kurban bukan hanya tentang itu? Kurban adalah tentang ketaatan, keikhlasan, dan pengorbanan hati. Sahabat fillah, secara bahasa, kurban berasal dari kata qaruba, yakrubu, yang artinya mendekat. Artinya, kurban adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Quran Surah Al-Kautsar ayat 2. Ayat ini menunjukkan bahwa kurban adalah ibadah besar, bahkan disejajarkan dengan salat. Sahabat fillah, sejarah kurban bukan dimulai dari Nabi Muhammad, namun jauh sebelumnya, sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika Allah menguji beliau dengan perintah menyembelih anaknya, Nabi Ismail, Allah berfirman, "Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Quran Surah As-Saffat ayat 102. Dan apa jawaban Ismail? Ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Allahu Akbar. Ini bukan sekadar kisah. Ini adalah puncak ketaatan tanpa syarat. Sahabat fillah, Allah menegaskan bahwa yang sampai kepadanya bukanlah daging dan darah. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging dan darahnya tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai adalah ketakwaan kalian. Quran Surah Al-Hajj ayat 37. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, yang diterima oleh Allah adalah niat dan keikhlasan, bukan bentuk lahirnya. Artinya, seseorang bisa menyembelih sapi tapi tidak diterima, dan bisa jadi orang lain hanya berkurban kambing tapi diterima oleh Allah. Kenapa? Karena hatinya. Sahabat fillah, dalam mazhab Syafi'i, kurban hukumnya adalah sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila adamiyyun min 'amalin yawman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dam." Tidak ada amalan anak Adam pada hari nahar yang lebih dicintai Allah selain menyembelih hewan kurban. Hadits riwayat Tirmidzi. Bahkan dalam hadits lain, sesungguhnya hewan kurban akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, bulu, dan kukunya. Ini menunjukkan betapa besar pahala kurban. Para ulama menjelaskan, kurban disunnahkan bagi muslim, balik, mampu secara finansial. Imam An-Nawawi rahimahullahu berkata dalam Al-Majmu', kurban adalah sunnah muakkadah bagi orang yang mampu. Namun sahabat fillah, jangan tunggu kaya untuk berkurban, karena kurban adalah tentang mendahulukan Allah. Sahabat fillah, di balik kurban ada banyak hikmah luar biasa. 1. Menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim. Kita mengikuti jejak para nabi. 2. Melatih keikhlasan. Kita mengeluarkan harta tanpa berharap balasan manusia. 3. Menghilangkan cinta dunia berlebihan. Karena yang kita cintai, kita korbankan. 4. Berbagi dengan sesama. Daging kurban sampai kepada fakir miskin. 5. Mendekatkan diri kepada Allah. Inilah tujuan utama. Sahabat fillah, ada beberapa kesalahan yang sering terjadi. Kurban hanya karena ikut-ikutan, tidak memperhatikan keikhlasan, meremehkan syarat hewan kurban, ingin dipuji manusia. Padahal Rasulullah bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat fillah yang dirahmati Allah, kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan, tapi tentang menyembelih ego, mengorbankan cinta dunia, menghidupkan ketaatan. Mari kita jadikan kurban tahun ini sebagai kurban terbaik dalam hidup kita, yang bukan hanya terlihat oleh manusia, tapi diterima oleh Allah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua, menjadikan kita hamba yang ikhlas, dan mempertemukan kita dengan Idul Adha dalam keadaan iman yang sempurna. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.